Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf yang diampu oleh Bapak Bahtiar Effendi ME akan mempresentasikan makalah yang berjudul Potensi Zakat di Indonesia, Digitalisasi Zakat, dan Pemanfaatannya untuk Pemberdayaan Masyarakat yang Produktif. Nah, sebelum kami memaparkan materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Novita Trirahayu dengan NIM 4217042. Dan yang selanjutnya ada rekan-rekan saya yang bernama Saya Indah Humaila, NIM 4218060 sebagai pemateri 2. Saya Holifatun Karisma, NIM 4218006 sebagai pemateri 3. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kepada materinya. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri sebagai pemateri pertama, dan kemudian akan dilanjutkan pemateri yang selanjutnya. Silakan disimak. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai potensi zakat di Indonesia. Menghitung potensi dana zakat di era kontemporer saat ini bukanlah perkara yang mudah. Karena apa? Karena satu, yaitu tidak ada kesepakatan tentang jenis pendapatan dan harta yang dikenakan zakat dan tarif yang diterapkan. Alasan yang kedua, yaitu lemahnya dukungan data statistik yang relevan untuk perhitungan zakat. Kesulitan terbesar adalah kesenjangan yang lebar antara pendapat fikih dan realitas kontemporer. Dalam fikih klasik, zakat hanya dikenakan terhadap hewan ternak, produk pertanian tertentu, perak, dan emas, serta barang perniagaan. Dalam perekonomian modern, proses produksi, distribusi, dan transaksi yang kompleks telah memunculkan berbagai jenis pendapatan dan harta baru. Bisa diperhatikan dari tabel ini dapat dijelaskan bahwa potensi zakat Indonesia pada tahun 2001 adalah sebesar 30,9 triliun. Pada tahun 2005 dan 2010, angka ini meningkat menjadi 48,4 triliun dan 106,6 triliun. Namun, bila potensi zakat ini dilihat sebagai persentase dari PDB, maka terdapat tendensi stagnasi, yaitu dari 1,9% dari PDB pada tahun 2001 menjadi di kisaran 1,7% dari PDB pada tahun 2005 dan 2010. Jadi, potensi zakat Indonesia berada di kisaran 1-2% dari PDB. Akan tetapi, dari tabel ini belum memperhitungkan kelayakan implementasinya dan perlu diterima dengan keterbatasan asumsi-asumsi yang menaunginya. Sebagai contoh, dari perhitungan sektoral terlihat bahwa salah satu potensi zakat terbesar berasal dari sektor pertanian. Untuk Indonesia, di mana sebagian besar petani adalah tidak mampu atau miskin, maka potensi zakat pertanian ini harus diterima dengan hati-hati. Dan dapat disimpulkan dari tabel ini bahwa potensi zakat Indonesia termasuk dalam kategori yang besar. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai digitalisasi zakat di era 4.0. Sekarang ini kita berada di zaman yang serba cepat dan teknologi yang berkembang pesat. Bahkan hal ini dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia pada umumnya. Hal ini memang sebuah keniscayaan, karena internet mempunyai manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Lebih khusus lagi, para pengguna internet yang memfungsikannya sebagai sebuah media komunikasi serta sosialisasi pemasaran.
Organisasi pengelola zakat sebagai sebuah lembaga yang mempunyai fungsi kegiatan penghimpunan atau fundraising tentunya sudah selayaknya untuk ikut dan turut serta dalam memanfaatkan media yang dimaksud. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi media digital dan media sosial telah mengubah mekanisme fundraising seperti halnya OPZ ini agar lebih masif dalam berinteraksi dengan masyarakat dan donatur. Kegiatan penghimpunan ini dapat diistilahkan dengan penghimpunan dana berbasis digital. Seiring dengan perkembangan zaman, media digital ini terus mengalami pembaharuan. Hal ini juga akan berlaku pada media digital yang akan dimanfaatkan oleh OPZ dalam rangka mensosialisasikan kegiatan penghimpunan dananya dengan memanfaatkan berbagai macam kanal media yang ada. Beberapa kanal yang bisa dimanfaatkan oleh OPZ yaitu sebagai berikut. Pertama, website. Sangat dimungkinkan bagi OPZ untuk melakukan sosialisasi program penghimpunan dana zakatnya dengan cara memanfaatkan media tersebut. Adapun keuntungan penggunaan website ini adalah para pengguna atau calon muzaki dapat dengan mudah mengakses informasi yang telah diunggah dalam situs tersebut. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap informasi yang diterima oleh masyarakat dan tentunya diharapkan masyarakat akan semakin sadar akan kewajibannya untuk menunaikan zakat. Yang kedua, email. Dengan email, hubungan dan komunikasi yang baik antara muzaki dan OPZ dapat terrealisasi dengan cara OPZ dengan kontinu mengirimkan informasi dan undangan kegiatan seperti halnya workshop atau kegiatan yang lainnya yang diselenggarakan oleh OPZ, memberikan informasi kegiatan atau program penyaluran dana zakat sehingga muzaki merasa lebih percaya terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh OPZ tersebut. Yang ketiga yaitu search engine marketing. Pada era digital industri 4.0 ini, perusahaan baik nirlaba atau waralaba dituntut untuk aktif dalam memanfaatkan teknologi media ketika mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, akan lebih mudah dalam mempromosikan program dan layanan jasa yang ditawarkan dan diinformasikan kepada muzaki. Yang keempat yaitu sosial media marketing. Dengan memanfaatkan teknologi ini, OPZ dapat memanfaatkan media sosial untuk tujuan mengenalkan program-programnya kepada masyarakat. Hal ini tentu memiliki dampak yang positif bagi para muzaki. Semisal para muzaki akan dengan mudah mendapatkan informasi tentang agenda atau program OPZ. Selanjutnya ada pemanfaatan dan pemberdayaan zakat produktif. Pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian daerah muzaki untuk didistribusikan kepada mustahik di wilayahnya. Sebagaimana pada masa awal kerasulan Nabi Muhammad SAW, di mana zakat merupakan tonggak pembangunan ekonomi kedaerahan. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni yang pertama, bantuan sesaat atau konsumtif, yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Yang kedua, pemberdayaan produktif, yaitu penyaluran zakat produktif yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Dalam pendistribusian zakat kepada mustahik ada beberapa ketentuan. Yang pertama, mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal. Yang kedua, pendistribusian yang merata. Yang ketiga, membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.